Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vidya Spe di Jurnal Jalan Spe. Kali ini Vidya mau jawab pertanyaan dari Bapak atau Mas ya, Prasetya Cahyana. Beliau adalah seorang dosen, praktisi yang sangat aktif di arsitektur, dan juga beliau sangat aktif di dunia kompetisi arsitektur. Seharusnya pertanyaan dari beliau ini dijawab oleh beliau sendiri ya, bukan Vidya yang harusnya jawab, karena dalam hal ide sebenarnya beliau tuh sudah menerapkan atau proses pencarian ide dan gagasan beliau ketika beliau sebagai praktisi, sebagai dosen maupun sebagai peserta yang hampir sering banget menang dalam kompetisi. Itu sudah sangat luar biasa, terasa sekali. Tapi beliau meminta saya untuk membuat sebuah konten di YouTube saya, yaitu berkaitan dengan ide. Dari mana sih datangnya ide? Dari mana ya? Dari mata turun ke hati. Itu ide apa cinta ya? Oke, kali ini Vidya akan ngebahas dari mana sih datangnya ide, tapi versi Vidya. Vidya berharap ke depannya ada teman-teman yang bikin konten juga, atau teman-teman komen di box komen bawah, di mana cara teman-teman itu mendapatkan ide dan gagasan gitu di dalam mendesain ya, bukan ide dan gagasan yang lain gitu, karena kita di dunia arsitektur maka ide dan gagasan dalam mendesain. Pertama, menurut Vidya mendesain itu adalah menyelesaikan isu. Nah, berarti sebelum kita mendesain, seharusnya kita itu mengkolek isu sebanyak-banyaknya. Seperti kita ketahui, isu itu nggak selalu negatif, isu itu bisa positif juga. Jadi, berkaitan dengan potensi dan permasalahan. Jadi, isu itu bisa sebuah potensi yang dimiliki ataupun permasalahan yang dimiliki. Nah, isu itu ada di mana saja. Isu itu bisa berada di site-nya, bisa berada di fungsinya. Isu itu bisa juga diberikan oleh TOR sebuah kompetisi. Isu juga bisa diberikan oleh, untuk mahasiswa biasanya isu itu juga sudah diberikan oleh dosen, atau tantangan gitu ya. Tantangan itu sudah diberikan oleh mata pelajaran studio arsitektur gitu. Jadi mahasiswa hanya menjawab tantangan yang sudah diberikan oleh studio arsitektur. Biasanya mahasiswa arsitektur itu kan setiap semester akan menghadapi yang namanya tantangan desain yang berbeda-beda. Nah, bagi Vidya, ide itu bisa datang dari isu. Jadi semakin banyak isu yang kita kolek, bisa dari site, bisa dari TOR kompetisi, bisa dari kontekstual kotanya, kemudian bisa dari banyak ya, dari tantangan fungsi bangunannya, dari tantangan bentuknya, tantangan zamannya, dan seterusnya. Jadi semakin banyak isu baik positif maupun negatif yang dikolek, maka ide dan gagasan yang didapat itu bisa juga lebih banyak, lebih kaya lagi. Jadi semakin banyak isu permasalahan atau potensi yang diselesaikan, maka desain itu bisa semakin kaya. Begitu, yang pertama. Yang kedua, gimana caranya mendapatkan ide? Nah, mendapatkan ide itu bisa juga dicapai dengan jalan-jalan. Jadi semakin teman-teman itu banyak jalan-jalan, sebenarnya ide yang ada di kepala teman-teman atau vocabulary design yang ada di kepala teman-teman itu jauh lebih banyak daripada kalian yang sekedar kupu-kupu, kuliah pulang. Akhirnya vocabulary design kalian itu ya hanya sebatas desain kampus kalian, yang saya nggak tahu apakah kampus kalian itu sangat arsitektural atau sebenarnya sangat jauh dari arsitektural, atau di bawah standar bahkan gitu ya, secara desain dan bangunan. Kemudian akhirnya yang tahu kos gitu, padahal kos anak sekarang juga menurut saya sangat menyedihkan ya. Kadang nggak ada jendelanya, kadang kamarnya begitu gelap, lampunya harus nyala. Coba teman-teman bayangin mahasiswa kalian sebagai mahasiswa dan mahasiswa arsitektur, kemudian yang kalian lihat adalah mungkin bentuk kampus yang nggak terlalu berkualitas, kemudian kos-kosan kalian yang juga jauh dari kualitas. Akhirnya desain kalian juga akan jauh dari kualitas yang seharusnya dicapai oleh seorang arsitek dalam merancang sebuah bangunan. Jadi jalan-jalan ke bangunan itu penting banget. Kita pelajari kesuksesannya, kita pelajari juga kegagalannya, supaya kita mengulangi yang bagus dan tidak mengulangi yang buruk ke depannya. Semakin banyak jalan-jalan semakin bagus gitu. Kalau Vidya dulu zaman kuliah, kalau Ramadan Vidya manfaatin gitu. Jadi Vidya nggak hanya sholat tarawih atau sholat subuh di satu masjid, tapi Vidya
mencoba mendatangi misalnya tarawih malam ini di masjid ini, kemudian tarawih besoknya di masjid yang lain. Akhirnya Vidya punya vocabulary masjid yang banyak. Teman-teman juga bisa yang mungkin belanja di mall gitu, jangan hanya belanja di satu mall, tapi juga belanja di mall yang lain gitu. Tapi kalau jalan-jalan ke mall, benar-benar pelajari desainnya. Jangan hanya ngeliatin gebetan aja gitu ya. Kita lihat kolomnya, kita lihat finishing lantainya, kita lihat finishing macam-macam, atapnya, ada nggak kegagalan desain, ada nggak permasalahan yang dihadapi oleh user ketika mereka berada di bangunan gitu. Wah, mall ini bingungin banget, airport ini bingungin banget, airport ini keren banget desainnya, sirkulasinya clear banget, cafe ini cozy banget. Nah, hal-hal itu yang teman-teman pelajari detailnya, pelajari bangunannya, pelajari interiornya, warnanya, finishingnya, materialnya, dan seterusnya. Insya Allah dengan teman-teman semakin banyak jalan-jalan, vocabulary design semakin banyak, ide desain itu juga bisa tumbuh seiring berjalannya waktu dan juga pengalaman teman-teman mendatangi beberapa tempat. Waktu itu Vidya juga pernah dapat saran. Waktu itu Vidya dapat tantangan, Vidya harus desain kota-kota gitu di beberapa kota di dunia gitu ya, di beberapa negara yang berbeda. Waktu itu salah satu pimpinan Vidya pernah bilang, one day gitu Vidya harus benar-benar jalan, ngerasain lebarnya La Rambla, ngerasain lebarnya jalan di New York, ngerasain tempat-tempat seru di California, coba datangin boulevard yang ada di Prancis, coba rasain banyak street size, square size, street design, square design yang ada di beberapa negara yang berbeda. Automatically dengan kita banyak jalan-jalan, vocabulary kita akan banyak gitu ya. Jadi kita tahu, jalan ini sebaiknya berapa meter persegi lebarnya, kemudian untuk mobil yang nyaman itu RAM-nya berapa gitu. Jadi memang kita harus punya banyak vocabulary dengan merasakan langsung dari kita jalan-jalan ke lokasinya. Kita ngelihat karyanya Frank O'Gehry, kita ngelihat karyanya Zaha Hadid, kita ngelihat karya-karyanya Norman Foster, Kengo Kuma gitu ya, kemudian Arata Isozaki, kemudian juga masih banyak AMP dan seterusnya. Di situ kita juga belajar banyak hal tentang bentuknya, tentang materialnya, teksturnya dan seterusnya, Tado Ando dan seterusnya. Teman-teman bisa ya, nggak harus selalu jalan-jalan, nggak harus selalu keluar negeri. Sebenarnya dengan tadi yang waktu Vidya zaman kuliah itu Vidya hanya jalan-jalan sesuai kemampuan kantong Vidya ya, Vidya jalan-jalannya di sekitar masjid-masjid misalnya, kemudian mall-mall yang ada di Jogja, karena waktu itu S1 Vidya ada di Jogja ya, Vidya berusaha explore Jogja. Vidya datang dari Candi Borobudur, Candi Prambanan, kemudian juga mampir ke Ratu Boko dan seterusnya. Jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang, kualitas kampusnya misalnya nggak bagus, kualitas kosnya juga nggak bagus, akhirnya kualitas desain kita ikut nggak bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, gimana caranya dapat ide-ide yang mungkin luar biasa atau seru gitu. Yang namanya manusia biasanya kita punya keterbatasan tempat bermain, keterbatasan teman gaul, keterbatasan akses ke orang-orang penting dan luar biasa, keterbatasan untuk menemui arsitek-arsitek hebat. Nah, cara ketiga supaya ide desain kita itu bagus, maka tips yang ketiga adalah kolaborasi. Semakin teman-teman punya pengalaman kolaborasi dengan orang yang berbeda, maka desain teman-teman itu akan juga lebih bervariatif. Beda dengan ketika teman-teman selalu bekerja sendiri. Akhirnya ide-ide yang dikeluarkan adalah ide-ide yang ada di kepala kita sendiri. Tapi dengan memperbanyak kolaborasi dengan banyak orang, kita itu akan belajar ide dan gagasan dari orang lain, yang mana kadang cara orang itu membuat gagasan itu berbeda-beda, gagasan bentuknya berbeda, gagasan fungsinya berbeda, gagasan penyelesaian masalahnya berbeda. Jadi kolaborasi itu sangat penting. Kadang ketika desain itu diselesaikan lebih dari satu kepala, itu memang kadang membingungkan gitu. Ide siapa sih yang lebih baik diutamakan, kadang juga terjebak pada pertengkaran. Tapi di sisi lain sebenarnya dengan kolaborasi dengan banyak orang,
kita itu juga akan mendapatkan ide yang lebih variatif. Bayangin teman-teman punya klien yang nggak selalu sama gitu ya. Klien pertama kesukaannya seperti ini, klien kedua kesukaannya seperti itu gitu ya. Dan itu menurut Vidya sangat memperkaya desain sekali gitu. Jadi perbanyak kolaborasi, jadikan klien itu kolaborator, jadikan teman-teman di kampus itu juga bukan hanya kompetitor tapi juga kolaborator dalam menyelesaikan masalah. Dosen kalian juga sebagai kolaborator untuk meningkatkan ide-ide gagasan. Dan yang menarik lagi sebenarnya arsitek itu nggak pernah bekerja dengan satu tipe klien. Teman-teman akan ketika ngembangin rumah tinggal, teman-teman akan ketemu klien yang membutuhkan rumah tinggal. Ketika teman-teman harus mendesain rumah sakit, teman-teman akan ketemu orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Teman-teman komunikasi dengan dokter, nurse, kemudian pasien, dan seterusnya apa yang mereka butuhkan dari bangunan arsitektur. Terus ketika teman-teman harus mendesain airport, nanti beda lagi klien teman-teman, usernya juga beda lagi. Mungkin ada pilot, pramugari, kemudian juga orang-orang misalnya di situ tiketing, terus kemudian orang yang menggunakan airport itu sendiri, kemudian integrated dengan transportation yang lain. Yang keempat, gimana caranya meningkatkan gagasan atau ide. Yang keempat adalah perbanyak membaca buku. Ini buat teman-teman, kalau teman-teman sedang belajar preseden dari karya-karya arsitek yang sukses dan gagal sebelumnya, coba luangkan waktu membaca. Jangan hanya melihat bentuknya, karena dengan kita membaca sebenarnya kita tahu apa yang hendak diselesaikan oleh arsitek di sana. Gitu. Kadang kita hanya melihat bentuk, kita kurang dapat apa sih sebenarnya, kenapa dia memilih kotak, kenapa dia memilih lingkaran, kenapa dia membuat sirkulasi menuju main entrance-nya berkelok-kelok gitu ya. Ternyata dia pengen supaya orang yang mendatangi bangunannya itu punya experience yang beragam. Dia harus ngelihat seluruh sisi bangunannya terlebih dahulu sebelum akhirnya dia masuk ke main entrance dan seterusnya. Jadi luangkan waktu untuk membaca, karena biasanya di beberapa buku karya arsitektur juga dibahas ide-ide gagasan untuk menyelesaikan bangunan. Jadi jangan hanya lihat bentuknya saja, tapi juga baca apa sih yang hendak diselesaikan oleh arsitek. Jadi membaca buku baik arsitektur maupun non arsitektur itu juga sangat penting. Kadang ide itu bisa muncul dari puisi, kadang ide itu juga bisa muncul dari seni pertunjukan. Kadang ide itu bisa muncul dari banyak hal budaya gitu ya, kemudian bangunan-bangunan lama dan seterusnya. Jadi perbanyak membaca. Teman sebenarnya sekarang juga punya banyak akses untuk melihat panel-panel kompetisi. Biasanya di panel-panel kompetisi itu juga dibahas ide atau gagasan untuk menyelesaikan masalah. Oke, mungkin dari Vidya tips untuk mendapatkan ide dan gagasan 4 dulu. Nanti di video berikutnya Vidya akan menambahkan gimana tips lain untuk mendapatkan ide dan gagasan. Karena ini sudah menunjukkan jam 1, aktivitas konstruksi berjalan lagi. Vidya nggak bisa ngelanjutin video ini karena kemungkinan ada gangguan noise. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.